Shalom, shalom, haleluya. Apa kabar saudara semuanya? Saya selalu berdoa buat keluarga besar Gereja GBT Firman Kudus Banyumanik dan Bukit Sari senantiasa dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Rindu sekali kita bisa berkumpul kembali, tapi kita tetap bersyukur walaupun kita belum bisa berjumpa karena pandemi. Kita selalu berdoa pandemi cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, dan bisa melihat senyum saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Tuhan biar setiap firman yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar malam ini itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga firman itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi cermin dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau adalah sahabat kami. Engkau Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang setia. Terima kasih untuk malam ini. Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami malam ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan malam ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan buat setiap kita. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam ini tidak asing bagi kita. Tapi malam ini saya akan menyampaikan sesuatu yang lain dari tema firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan malam ini saya beri judul yaitu tentang diberkati untuk memberkati. Yang menjadi tujuan pembahasan malam ini ada dua hal, yaitu pentingnya berkomunitas.
Dan yang kedua, pentingnya berbagi dalam duka. Pembahasan firman Tuhan yaitu dalam Lukas 5 ayat 1-6. Kita akan bahas dari ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan membasuh jala-jalanya. Nah, kita mendapati kata 2 perahu berarti ada komunitas. Tidak menangkap ikan sendiri, tapi di situ ada tim, ada komunitas nelayan. Ayat yang kelima juga kita mendapatkan di sana dikatakan bahwa Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa." Saya ulangi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, di sini dikatakan ada 2 perahu. Di sana dikatakan juga di ayat 5, kami tidak menangkap apa-apa. Berarti di dalam perahu itu ada banyak orang, ada tim. Jadi nelayan itu tidak bisa menebarkan jala sendiri. Dia butuh teman, butuh komunitas, sehingga dia bisa menebarkan jalanya. Kami itu berbicara tentang komunitas dan tidak menangkap apa-apa atau tidak mendapat apapun berarti krisis. Nah, banyak orang yang punya komunitas di tengah-tengah pandemi. Kita punya tim, kita punya komunitas, tapi komunitas kita berjalan di tengah pandemi sekarang ini. Berbicara tentang komunitas, di gereja kita ada komunitas bapak-bapak ada di PKP, komunitas kaum ibu ada di PKW, komunitas dewasa muda ada di dewasa muda. Bahkan banyak komunitas-komunitas terbentuk di dalam gereja kita. Salah satunya ada Komsel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita butuh yang namanya komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Bahkan tadi dikatakan bahwa ayat yang kelima, kami menebarkan jala. Berarti di situ tidak menebarkan jala sendiri, tapi menebarkan jala bareng-bareng. Butuh komunitas. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita tidak bisa hidup sebagai seorang Kristen yang tidak berkomunitas. Kita butuh teman rohani, komunitas rohani, supaya ada teman dalam suka dan duka, supaya kita sama-sama kuat menghadapi badai kehidupan ini. Kita lanjut. Menebarkan jala butuh tim, karena jala itu berat, besar. Kalau kita melihat di tayangan televisi atau di dunia nyata, seorang nelayan yang kapalnya besar, perahunya besar, dia tidak menebarkan jala sendiri, tapi menebarkan bersama teman-temannya
dan menarik jala itu bersama-sama juga. Nah, berbicara tentang jala itu berbicara tentang doa, kesatuan hati untuk berdoa. Kita sudah bagus punya komunitas. Di gereja kita sudah sangat luar biasa terbentuk komunitas-komunitas. Ada persekutuan-persekutuan. Disitulah tempatnya kita menebar jala bersama-sama. Dalam artian kita berdoa bersama-sama untuk menerima janji-janji Tuhan. Kita menebarkan jala, kita sama dengan menyatukan hati kita, berdoa untuk sesuatu yang sudah Tuhan janjikan. Kita tidak bisa lepas dari komunitas kita, berdoa sendiri di rumah. Memang baik berdoa sendiri di rumah, tapi sangat penting kita berdoa bersama-sama dengan komunitas kita. Bagi saudara yang sudah lama tidak komsel, bagi saudara yang sudah lama tidak mengikuti doa multiplikasi karena terhalang oleh pandemi ini, mari saya mengingatkan, kita kembali mempunyai hasrat untuk kita menjalin komunitas, mempertahankan komunitas, merasa memiliki komunitas, dan kita mulai menyatukan hati kita berdoa bersama-sama di komunitas kita. Ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, jala mereka mulai koyak. Disitulah Tuhan menjawab kesatuan hati ketika kita berdoa. Contohnya mereka bersama-sama menebarkan jala. Ada Tuhan di situ dan jala mereka penuh dengan ikan. Begitu juga ketika di komunitas kita ada Tuhan. Tuhan tidak duduk saja, tetapi Tuhan menginginkan kita mempunyai kesatuan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah komunitas kita. Kita percaya sesuatu yang besar terjadi dalam komunitas kita. Amin. Mari semangat lagi untuk komsel, semangat lagi untuk doa multiplikasi. Ada kekuatan baru ketika kita ada di komunitas. Saya memperhatikan orang-orang yang melepaskan diri dari komunitas komsel, gairahnya, rohnya hampir tenggelam. Beda ketika pada waktu pandemi belum ada, masih ada semangat karena berjumpa dengan komunitas di komsel. Tapi ketika komsel offline tidak ada, menjadi online, mulai menarik diri, mulai mundur dari komunitas, yang terjadi adalah kelemahan rohani. Di dalam komunitas ada kekuatan, karena di dalam komunitas ada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan firman Tuhan juga berkata, kalau kamu sepakat meminta apa saja, kamu akan menerimanya. Sebab itu jangan tinggalkan komunitas. Haleluya. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam komunitas harus ada kasih. Di dalam komunitas tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tadi sudah dikasih contoh, mereka mengalami krisis, tidak mendapat ikan, mereka mencuci jala bersama-sama. Susah
mereka jalani bersama-sama. Dan ketika mereka mendapat ikan besar, mereka menarik bersama-sama dan mengisi perahu mereka bersama-sama. Harus ada kasih di dalam komunitas. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Coba mari kita melihat anggota komunitas kita. Adakah mereka yang membutuhkan sesuatu? Jangan tutup mata saudara. Mari buka tangan saudara untuk membantu orang-orang yang ada di komunitas kita. Tadi dikasih contoh sama Petrus. Ketika Petrus bersama tim di perahunya mendapat ikan banyak, mereka ingat teman-teman di perahu lain, sehingga mereka memberi isyarat untuk datang supaya mengisi perahu mereka dengan ikan. Begitu juga saat ini kita mempunyai komunitas yang berbeda-beda. Dewasa muda, kaum bapak, kaum wanita, youth mempunyai komunitas yang berbeda-beda. Tapi mari belajar, jangan hanya menikmati berkat untuk komunitas kita. Coba kita menoleh ke komunitas-komunitas yang lain. Kita berbagi berkat. Ketika kita diberkati, kita akan menjadi berkat buat mereka yang kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi tantangan bagi kita. Maukah kita berkomunitas di tengah-tengah pandemi ini? Apakah kita justru menarik diri karena kita merasa sudah aman? Mari kita berpikir bahwa komunitas itu sangat penting, dan kita mari melakukan kasih di tengah-tengah kesulitan ini. Firman Tuhan sudah mengajari kita supaya kita bekerja bersama-sama, supaya kita mempunyai komunitas rohani. Kita membagikan berkat di saat yang sulit. Kita percaya dengan komunitas yang kuat, dengan komsel yang kuat, dengan kasih yang tulus, Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan komunitas akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mari tetap semangat untuk komsel, tetap semangat untuk bergabung di dalam komunitas kita. Dan yang terakhir, mari ringan tangan untuk menolong di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar malam ini boleh memberkati setiap kita. Haleluya. Shalom.